Halo, kembali lagi dalam program acara Outdoor Pro Takeover. Masih sama gue lagi, Yuda, dan tentu saja narasumber kita ini, Pak Fendi. Kita juga masih membahas seputar para layang. Ingat, lokasi kita saat ini masih ada di acara kolaborasi antara Daula Giri dengan Outdoor Pro, yaitu Fun Camp ke-6. Lokasinya masih tetap sama di Buper Segoro Agung. Oke, Pak, lanjut nih Pak. Ya. Tadi kita sesi sebelumnya kita udah ngomongin tentang SIV, pelatihan dan sebagainya. Bapak juga sempat menyinggung bahwa Bapak punya klub. Ya. Kenapa mendirikan sebuah klub para layang, Pak? Melihat perkembangan para layang, jadi mulai tahun 2010 ke sini, itu perkembangan para layang sangat masif sekali. Jadi sangat growth-nya sangat tinggi sekali. Orang pengen bukan hanya pengen melihat, tapi dia benar-benar pengen mencoba. Akhirnya ada yang memang dari orang tua melihat teman-temannya berprestasi, pengen anaknya untuk dijadikan seorang atlet. Biar energi positifnya tersalurkan. Ya, karena memang saya pernah bicara banyak, artinya kesempatan untuk berprestasi di para layang itu masih sangat besar sekali, apalagi perempuan. Ya, makanya banyak sekali mulai 2010 sampai sekarang itu perkembangannya banyak sekali instruktur, banyak sekali klub mulai mengembangkan di daerahnya masing-masing. Salah satunya kita di Jawa Tengah. Memang di Jawa Tengah ada beberapa, cuman yang mungkin kita sedikit yang lebih aktif ya. Artinya hampir setiap tahun kita ada puluhan siswa untuk kita rilis untuk menjadi seorang pilot. Itu. Dan akhirnya juga yang terjadi, dia bisa podium, dia bisa berprestasi, membawa nama daerahnya masing-masing. Karena kita bertarungnya nanti mungkin sesama siswa di klub kita, di sekolahan kita, jadi dia dibawa ke kabupaten kota masing-masing. Nah, disitulah ada tingkat kabupaten kota, namanya Porprov. Nah, setelah itu diambillah yang terbaik tingkatannya nanti ke PON. Dari Pengprov diambil beberapa atlet. Ya, makanya kenapa kita akhirnya terus berkembang dan kita selalu membuka lowongan atau membuka kelas hampir setiap triwulan kita buka kelas untuk bisa, akhirnya banyak yang minat dan banyak sekali yang meneruskan, karena memang kita juga membidik salah satu calon siswa itu orang yang benar-benar pengen sekali terjun di situ dan pengen menggeluti, dan yang utamanya juga bisa membeli equipment sendiri. Itu yang kita harapkan itu. Karena kalau pernah dulu pernah kita adakan secara kolektif, tapi nyatanya dalam perjalanannya karena itu didukung sama pemerintah, akhirnya yang terjadi cuma berhenti di sebuah pelatihan. Kelanjutannya sebenarnya kita melihat punya potensi banyak sekali. Sayangnya dia cuma berhenti di situ karena terkendala dengan peralatan. Oke, gitu. Jadi pernah ada pelatihan dan dapat dana hibah lah istilahnya dari pemerintah. Dari Kementerian Pariwisata. Biasanya Pak ya, betul, dari Kementerian Pariwisata. Tapi sayangnya adalah ketika dia nggak punya feel mungkin ke situ, akhirnya berhenti. Hanya sampai sebatas pelatihan aja. Sampai pelatihan. Oke Pak, saya mau nanya nih Pak, kalau saya mau jadi anggota atau member klubnya Bapak tuh syaratnya apa aja? Seperti yang tadi saya jasmani rohani jelas. Yang jelas kita melihat postur tubuh. Kalau begini masih bisa nggak nih Pak? Sangat bisa sekali. Waduh. Dan sangat yakin pasti berprestasi dia. Amin. Baik, betul. Yang jelas itu. Yang selanjutnya untuk masalah pelatihan, jelas kita menyiapkan dari sekolahan kita. Sekolah kita punya beberapa set alat. Mungkin hampir 10 set. 10 set alat siswa. Yang mana itu sudah sertifikasi semua dan aman. Nah, itu semua dari biaya pelatihan itu sudah ditanggung dengan itu semua, dan kita mendapatkan free alat komunikasi kita kasihkan cuma-cuma untuk siswa. Itu. Jadi dengan biaya pelatihan itu sudah kita berikan semuanya sampai mendapatkan license PL1. Iya. PL1 itu berarti pilot 1? Pilot penerbang lanjutan pertama. Oh, penerbang lanjutan pertama. Iya. PL1 penerbang lanjutan pertama. Oke. Kalau mau daftar jadi anggota klubnya Bapak nih kemana Pak? Nanti ke sekolahan kita atau klub kita namanya Cakrawala.
Cakrawala. Di klub ada di home base kita di sini di Kemuning. Di Kemuning, ya, oke. Home base yang di Kemuning. Tapi nanti seandainya karena di Bukit Kemuning ini kondisinya gunung, jadi sering hujan gitu. Karena kadang kita punya beberapa tempat kita bisa lari ke mana? Ke Wonogiri, ke Parangtritis. Ya, gitu. Kalau di Jogja itu Parangtritis, ya betul. Wonogiri juga sih. Oke, itu tadi kalau saya mau jadi anggota dari member club, berarti kita langsung jadi anggota klub, punya keuntungan bisa dilatih langsung, bisa dibina untuk berprestasi asal mau ya, konsisten, jangan baru dilatih besoknya udah males terbang lagi, betul nggak Pak? Betul. Nah, tadi Bapak juga ngomong, saya juga punya sekolah, sekolahnya sekolah para layang. Iya. Rata-rata nih Pak, kalau untuk sekolah para layang itu siswanya dari mana Pak? Memang kebanyakan siswa kita dari sekitaran Solo Raya. Solo Raya? Iya, Solo Raya. Ada juga sih yang melompat. Siswa kita sekarang ada dari Jogja ada satu. Jogja ada ya, satu? Ada satu. Oke. Nah, tapi kebanyakan masih dari Solo dan kebanyakan anak muda semuanya. Jadi rata-rata masih SMP, SMA. Sebenarnya kita yang butuhkan itu. Karena kita anak-anak yang mempunyai jiwa, semangat, energik yang untuk maju, mau berprestasi. Itu sebenarnya didikan kita. Kalau ada sih siswa kita tua, ya kita soundingkan dulu. Bapak ini apa? Kalau jadi siswa kita, hanya dia maunya fun play. Oke, nggak masalah. Kalau fun flight berarti ya cuma PL-PL 1 ya, boleh lah Pak ya, udah cukup lah ya. Tapi kalau memang mau sampai jadi atlet, Bapak ini Pak Pendi ini ternyata juga butuh kaderisasi guys, gitu ya, kaderisasi supaya ada lagi atlet berprestasi. Betul, dari Bapak punya sekolah, Bapak punya klub gitu Pak ya. Oh, ayo mau daftar ya. Tapi harus konsisten Pak. Ini saya nanya lagi, kalau misalnya mau sekolah nih Pak, kita ikut sekolah apakah ada minimum orang atau Bapak buka dari sesi misalnya bulan Januari tanggal sekian sampai sekian, apakah sudah terjadwal atau ada minimum, misalnya saya sendiri mau sekolah atau saya harus bawa teman sampai beberapa orang gitu Pak? Ya, sebenarnya kalau lebih enak kolektif, jadi artinya kita ada minimumnya 5 orang. 5 orang. Karena kan kita punya tim Mas, jadi tim kita itu memang membutuhkan sebuah operasional, ya, jadi beberapa pos yang kita nanti akan kita keluarkan. Makanya kalau kita ada minimal 5 orang kita lebih enak gitu. Jadi bisa sih 1 orang bisa, cuman itu sifatnya private nantinya. Ya. Tentu berbeda ya, karena lebih kekhususan. Ya. Spesial nih buat dia nih, edisi khusus. Oke. Tapi kalau yang terjadwal tuh nggak ada ya Pak? Terjadwal biasanya karena kita di pelatihan yang sifatnya 3 bulan itu, karena beberapa siswa sekolah, kadang ada yang kantor, itu karena terbentur dengan waktu. Karena dia bisanya Sabtu Minggu, ya udah kita ikutin. Tapi kalau yang terjadwal itu dengan adanya dari kolektif dari Kementerian Pariwisata tadi, mungkin sampai 20-30 orang siswa. Nah, itu harus dalam 1 bulan harus selesai, atau 2 bulan harus selesai sampai 40 kali siswa tersebut. 40 kali siswa tersebut. Jadi kalau 20-30 ya lumayan banyak. Lumayan banyak. Pak, ada perbedaan nggak? Dalam kurikulum untuk yang bekerja sama yang untuk masih tadi kan ada yang SMP ya, SMP gitu, untuk dijadikan kader. Sebenarnya nggak ada perbedaan Mas, sama, cuman waktu dia aja kadang dia karena ada nih yang dari Jogja ini dia kerjanya di luar Jawa kadang. Kita beri kesempatan walaupun dia tertinggal dengan yang lebih sering, tapi nggak masalah, tapi tetap kita berikan yang terbaik buat calon pilot kita. Pokoknya walaupun saya misalnya kerja cuman bisa Sabtu Minggu itu tetap dikasih, mungkin ada penyesuaian gitu kurikulumnya sesuai dengan dia berapa hari bisa ngikuti kita punya program gitu Pak ya. Betul. Tapi jangka waktunya itu akan lebih panjang. Ya pastinya kan, karena kan mengejar 40 kali lompatan itu kan pasti
butuh waktu dia karena keterbatasan waktu tersebut. Saya mau nanya Pak, untuk sekali lompat itu, dalam satu hari itu apakah boleh hanya satu kali lompat atau bisa beberapa kali lompat? Kita kembali lagi tentang cuaca. Olahraga kita tuh beda dengan sepak bola, bulu tangkis. Kita hubungannya dengan cuaca. Kadang sehari pun kita nggak bisa terbang. Tapi kalau cuaca istimewa dari pagi sampai sore, mau 10 kali pun bisa. Bisa. Oh, jadi memang bisa dikejar sebenarnya. Bisa dikejar. Tapi ya tergantung faktor X. Cuacanya gimana nih? Mau bersahabat sama kita apa enggak kan? Oke. Pak, saya mau nanya. Lebih dulu mana klub sama sekolah? Lebih dulu klub. Lebih dulu klub. Oke, berarti memang klub dulu baru kebutuhan dari klub Bapak buat sekolah atau bagaimana? Iya, kita ada permintaan sekolah. Waktu itu mungkin klub kita belum, posisi saya belum instruktur. Jadi setelah saya naik jenjang ke instruktur, baru kita bikin di Cakrawala ini tim kita, ayo kita bikin sekolahan. Nah, itulah sekolahan kita. Akhirnya kita narik beberapa orang-orang yang mempunyai bakat, minat untuk terjun di para layang. Oke. Kalau bikin klub, yang saya tahu nih Pak, karena saya pernah buat klub di olahraga yang lain gitu, berprestasi juga sebenarnya. Itu kan kendalanya tuh dari nyari orang, nyari atlet, dan biasanya spending something yang kita suka lah. Nah itu Bapak kendala ketika di klub bagaimana gitu? Ya memang butuh pengorbanan waktu itu Mas, prosesnya memang agak kita waktu itu memang beberapa equipment itu ya untuk bersama waktu itu. Mau nggak mau ya, kan karena klub. Jadi kita butuh orang banyak dulu, baru setelah kita parachute satu biasanya untuk 3 orang dan sebagainya. Akhirnya ya udah dari situ dia narik teman, akhirnya banyak dan menarikkan itu orang yang mampu untuk membeli peralatan. Dari situ mulailah olahraga masuk di bidang cabur di tingkat daerah maupun nasional. Masuklah ke KONI. KONI daerah masing-masing, akhirnya KONI mensupport alat. Ya, akhirnya turunlah alat untuk dipakai para pilot-pilot di daerahnya masing-masing. Timbul mulai banyak komunitas. Kalau klub bisa dapatlah kita bantuan dari KONI. Ya. Nah, kalau sekolah ini pasti kendalanya lebih besar nih, Pak. Nggak mungkin dong minta alat ke KONI sekolah, ya kan? Nah, gimana Pak? Boleh saya ceritain kenapa bermula dari klub akhirnya Bapak? Ya mungkin dari instruktur akhirnya aku udah instruktur nih, kayaknya oke buat sekolah. Apa story behind the school sama ya memang waktu itu sekolah itu kita terkendala dengan alat Mas. Ya memang akhirnya kita beberapa penerbangan kita minjam dari beberapa pilot yang ada. Ya kita sewa, bukan minjam, kita sewa. Akhirnya waktu itu memang banyak di proyek-proyek kementerian dengan sekali pelatihan ada 30, 40 sampai 20 kisaran gitulah. Akhirnya kan masuklah anggaran ke sekolahan kita. Kita bisa beli peralatan, beli baru, beli second, ya step by step. Akhirnya kita bisa sampai sekarang dikenal, orang masuk ke kita, berprestasi. Kita mempunyai semua peralatan, transportasi sendiri, kita ada base camp juga gitu. Wow. Tambah lagi ada base camp nih. Berarti ada biaya tambahan untuk merawat base camp tuh, Pak. Kendala tersulitnya, Pak, waktu mulai sekolah atau sampai dengan sekolah ini berjalan sampai dengan sekarang? Memang kondisi tertentu kita tuh sulitnya memang di kondisi, kalau siswa mungkin kita masih tetap ada ya? Mungkin kondisinya kan kita terhadap person siswanya sih, artinya kita kadang kalau kita pengennya kepuasan, kita pengennya kita ciptakan seorang calon pilot ini berprestasi, kadang dia kurang, artinya kurang serius lah, itulah kendalanya. Kadang kita pengennya kita menggebu-gebu untuk dia bisa bagus, tapi si calon siswa itu kadang, calon pilot ini kadang mut-mutan, kurang konsentrasi gitu Pak ya. Jadi memang dari sisi idealis Pak Fendi itu sebagai seorang para layang, terus beliau juga instruktur, beliau juga punya pride terhadap daerahnya, makanya beliau pernah jadi atlet, itu pengen idealisme sebenarnya ya yuk ikut kita, ayolah jadi atlet gitu ya Pak ya.
Tapi masalahnya kan ya berbeda dengan siswa yang kita didik ya Pak ya. Biasanya di situ sih Pak. Oke, itu kalau kita ngomongin dari sisi siswanya. Kalau kita ngomongin misalnya Bapak ketolong belakangan ini dari siswa-siswa dari Kementerian Pariwisata. Iya. Kalau sebelum itu Pak? Ya kita enggak, ya kita akhirnya artinya kita benar-benar personal. Jadi artinya benar-benar siswa yang mandiri. Jadi dari biaya yang dikeluarkan oleh siswa tersebut. Ya. Jadi memang mandiri dan itu saya yakin itu pasti sulit Pak ya karena sebelum dapat grup besar istilahnya. Ya. Oke. Sampai sekarang ini masih apakah ada dari Kementerian Pariwisata untuk saat ini belum Mas, masih belum. Semenjak COVID itu dari kementerian berhenti. Belum ada pelatihan lagi ya, dan biaya untuk pelatihan. Tapi dari yang saya tahu itu kan untuk kita berkecimpung di pariwisata ya untuk para layang ini rada unik memang karena beberapa step harus dilewatin dulu untuk jadi tandem master, betul nggak Pak? Betul ya, karena itu jenjangnya banyak nih Pak. Banyak. Jenjangnya sampai ke tandem master. Pertanyaan saya gini Pak, kalau pelatihan dengan dari pariwisata, apakah itu memang cuma sampai PL1 ada pelatihan sampai ke tandem master ya, Pak? Yang terakhir itu sampai PL2. Jadi pernah dilakukan PL1 berhenti. Ya, dari kementerian muncul lagi karena kementerian membidik sebuah desa wisata. Betul. Ya, desa wisata yang ada di set terbangnya, tempat terbang. Makanya dia mendidik untuk pemandu wisata. Salah satunya yang dibidik itu pemandu wisata. Akhirnya dia pengen di desa wisata tersebut akan muncul seorang pilot tandem master, tapi semuanya butuh step. Betul. Yang tadi sampai beberapa tahap tadi. Nah, akhirnya kementerian memunculkan untuk proyek sampai PL2. udah pernah ada kita lakukan juga. Tapi setelah itu cuma sampai di situ aja, penerbang lanjutan kedua aja. Jadi sampai dengan saat ini itu yang tertinggi adalah PL2. PL2. Ya. Sementara untuk ke tandem master itu sampai masih berapa step lagi Pak dari itu PL2? Mulai PL3 nanti ikut beberapa step P3K, SIV dan sebagainya. Itu salah satu wajib. Di P3 itu harus SIV. Jadi SIV yang kita omongin dari tadi nih guys di sesi kemarin itu ternyata ada di PL3. PL3 itu udah harus bisa SIV. Harus bisa SIV. Oke. Kalau cross country itu juga dipelajari di mana Pak? Itu bisa. Sebenarnya dari PL1 bisa. Oh, ya, dari PL1 cuman sudah kan, bisa. Kita nggak menginginkan seorang PL1 memakai parasut kompetisi atau mungkin bisa dibilang orang yang baru lahir kita kasih motor Ninja mamanya. Kan nggak mungkin. Pasti stepnya pakai motor Honda Vario atau apa. Baru step by step akhirnya langsung nanti ke Ninja atau apa. Ya, itulah. Kalau langsung ke motor Ninja, perumpamaan, itu akan berbahaya bagi seorang pilot. Ya, baru bisa dikasih kopling langsung ngegas Pak. Bahaya Pak. Oke. Jadi memang sekolah ini salah satu banyak tips and triknya ya Pak. Banyak suka dan dukanya. Tapi sebagai seorang yang berkecimpung di situ dan mencintai itu pasti ya dilupakan lah dulu ya. Oke guys, kalau memang mau sekolah para layang untuk daerah Solo dan Jogja berarti Pak, Joglo Semar atau Joglo Semar ada. Joglo Semar Pak. Yeah. Untuk Joglo Semar itu kayaknya bisa langsung ke Pak Fendi ya, karena beliau juga punya program langsung bisa mau atlet. Betul Pak ya, mau atlet dan beliau ini pasti akan support bagi yang mau berprestasi karena memang beliau adalah seseorang yang berprestasi tentunya. Pak, saya mau nanya lagi nih. Sekolah udah, punya klub udah. Ya. Kenapa tiba-tiba juga mau punya outdoor shop? Maksudnya toko-toko petualangan gitu Pak. Nah, ya itu sebenarnya kan malah sebelum. Oh malah sebelum. Oke, ya, sebelum saya ikut di dunia aktivitas para layang, awalnya kita di outdoor shop. Outdoor shop dulu. Ya, outdoor shop. Yang tadi saya bicarakan tadi bahwasanya saya juga punya jiwa petualang. Saya pengen terbang dari atas gunung, gimana caranya? Dan itu sudah terlaksana. Saya sudah terbang dari atas Gunung Merapi gitu. Udah saya laksanakan. Merapi. Ya, yang ini ada rencana nanti mau dari Gunung Lawu. Ada rencana mau di Gunung Lawu nanti turunnya atau landingnya di Kemuning. Itu sebenarnya kita sudah dulu buka outdoor shop baru kita
terjun ke para layang. Pas lagi outdoor shop itu memang sudah ada lini untuk para layangnya Pak? Alat-alat para layang atau belum? Belum Ya? Belum. Setelah saya mendapatkan prestasi itu baru saya berpikir untuk melengkapi ya, di lini para layang tersebut. Nah, oke. Jadi memang prestasi itu kecintaan mulai buka lini dari para layangnya tersebut. Pak, ini ada satu yang menarik Pak. Ini karena saya baca kaos Bapak, jujur aja. Dan saya sering dengar juga Pak, hike and fly. Hike itu kan manjat ya, kita naik gunung nih. And fly, wah, itu bisa diceritain Pak. Ini kayaknya seru banget ini. Kita sudah melaksanakan hike and fly itu sudah 2 tahun ini. Tahun lalu sama tahun ini. Kita punya series. Sebenarnya series terakhir itu, seri ketiga itu sebenarnya akan kita laksanakan akhir tahun ini. Karena berhubung kegiatan agenda program para layang di Indonesia itu banyak, hampir setiap bulan. Bisa dibilang mungkin 1 bulan 4 kali, 3 kali. Tunggu Pak, series? Berarti dilombakan? Dilombakan. Wah. Naik gunung terbang dilombakan cuy. Saya terus lanjutkan. Jadi kita dilombakan. Waktu itu seri pertama itu dilaksanakan di Kemuning. Di Kemuning? Ya. Di sini berarti Pak ya? Ya. Oke. Dengan cara jalan kaki ke tempat take off. Oke. Tapi ada jalur yang kita bikin. Setelah itu parasut sudah di loading waktu itu, nggak dibawa. Kalau dibawa mungkin akan kecapean karena jarak kita dengan trekking ini, dengan hike ini sekitar 4 kilo 5 kilo. 4-5 kilo. Ya, kita bawa ke atas, parasut sudah di loading ke atas. Parasut sampai di sana dengan cepet-cepetan siapa yang nyampe ada pencatatan waktu tersendiri. Setelah itu terbang, dia ada ketepatan mendarat di bawah. Ketepatan mendarat berarti ya Pak? Ketepatan mendarat. Siapa yang masuk akan diakumulasikan dengan kecepatan naik gunungnya. Ya, itu yang menjadikan dia juara. Itu. Pusing nggak lo? Pegel tiba-tiba harus terbang. Itu seri yang pertama. Seri yang kedua di Wonogiri, kita laksanakan di Wonogiri sama. Dia hike, dia fly, dia ketepatan mendarat, dia swimming di Waduk Gajah Mungkur. Jadi ada 3 kategori waktu itu. Udah kayak triathlon ya. Ekstrim triathlon, naik, terbang, swim. Oke. Pak, ini masih seru banget. Saya masih pengen banget bertanya sama Bapak, apalagi nanti di sesi selanjutnya ya Pak ya. Tapi ya, karena masalah pariwisata ini yang pengen banget saya tanya. Oke. Kita lanjut pembincangan seru bersama Pak Fendi. Next part ya, tetap di Outdoor Pro Takeover. Bye-bye.